sewu kutha wis taliwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi. Pirang taun anggonku goleki seprene durung bisa nemoni, wis tak coba ngalekake jenengmu saka atiku. Satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Oke. Selamat pagi, siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman sahabat Jalan Cantik. Kami ada di Anjungan Kabupaten Semarang, yaitu di acara Grand Mare Koco Fair yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sampai 4 September 2022. Kami Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah, ini adalah podcast yang ke-10 yang akan mengambil tema tentang pembangunan tol Semarang Demak dan tol Solo Jogja. Jadi kami bersama dengan teman-teman dari tol Semarang Demak, yaitu Mas Yusrizal Kurniawan, STMSC, ini sebagai Kasatker tol Semarang Demak. Selamat apa ini? Selamat bahagia gitu aja. Oke, dan juga Mas Pristi Wahyono, ini dari tol Solo Jogja, yaitu sebagai Direktur PT Jogja Solo Marga Makmur. Saudara-saudara semuanya tahu bahwa tol ini sangat penting untuk konektivitas wilayah. Seperti tadi lagunya Sewu Kutho itu ya. Nanti kalau cari-cari temen yang hilang itu kalau lewat tol lebih gampang gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, jadi podcast ini adalah podcast yang ke-10, ngobrol bareng infrastruktur Jawa Tengah, ngobarin Jateng Gayeng. Oke, Mas Pristi Wahyono, ini yang senior dulu Mas ya, enggak apa-apa ya, karena uangnya lebih banyak ini, karena swasta juga. Menang tua doa. Pak Pristi Wahyono ini adalah sebenarnya teman saya juga ini, teman saya saat kuliah. Jadi di sipil UNS angkatan 1984 ini. Jadi sehat Mas Pris ya? Alhamdulillah. Oke, jadi sehat, monggo. Bagaimana sih sebenarnya tol ini bisa atau terencana dan terwujud? Apa sih alasannya, dan juga mungkin bisa diterangkan bagaimana sulitnya ya, karena di tol ini menyangkut aspek sosial ya, aspek kepurbakalaan dan juga aspek lingkungan. Ini juga sangat kompleks untuk tol Solo Jogja. Monggo Pak Pris. Baik, matur nuwun Pak Hanung. Ini kalau bicara tol Solo Jogja memang pertanyaannya pendek tapi jawabnya mungkin panjang ini. 2 jam nggak selesai. Iya, berarti habis makan siang lanjut. Ini nanti gitu. Yang membedakan antara tol Solo Jogja dengan tol yang lain itu memang ada beberapa hal, di mana yang tadi sempat disinggung oleh Pak Hanung itu, sana itu kan daerah wisata ya, kota budaya, antara Solo dan Jogja itu sama. Dan di antara itu banyak sekali situs-situs
yang harus pertahankan ya. Sehingga di dalam menyusun trase itu memang ya cukup panjang. Kita harus tidak boleh nabrak, bahkan jarak minimal itu ditentukan sekian, sehingga memang cukup panjang. Tapi apapun itu saya rasa seninya di sana itu ya. Kalau proyek tanpa masalah yo bukan proyek namanya semua. Proyek benar banyak masalah gitu. Tapi bukan masalah intern ya, masalah teknis. Yo kata orang pinter, wong adanya proyek ini karena ada masalah kok gitu kan itu. Betul. Gitu, kalau nggak ada masalah kemacetan nggak perlu ada proyek tol. Ya Mas. Betul, gitu. Pak. Itu satu. Yang kedua, Jogja sendiri memang semua masyarakat tahu ya bahwa Jogja ini kan keistimewaan Yogyakarta ini kan banyak. Di antaranya adalah yang terkait dengan proyek kita adalah masalah kepemilikan tanah Sultan Ground yang tidak dimiliki daerah lain. Nah ini membutuhkan mekanisme pembebasan yang berbeda juga. Nah tapi kembali lagi itu ada seni yang harus kita lakukan. Belum lagi bicara dengan kearifan lokal yang lain-lain di Jogja cukup banyak. Namun secara umum saya bersyukur Pak Anung bahwa proyek ini secara umum didukung sekali oleh pemerintah, baik pusat daerah termasuk Jawa Tengah ini luar biasa. Kami terima kasih. Iya, Jawa Tengah pokoknya luar biasa. Harus diselesaikan bersama cepat. Nah, luar biasa dukungannya gitu kan. Demikian juga di pusat itu proyek Solo Jogja ini kayak proyek wisata Pak. Tamu itu tiap saat itu ada gitu ya. Setidaknya ada 6 kementerian itu rutin ke Solo Jogja gitu ya. Oh, sambil jalan-jalan apa gimana? Saya nggak tahu. Memang progresnya harus dipantau benar ya. Iya, saya menyampaikan jalan-jalan, tapi memang faktanya banyak. Positifnya bahwa mereka memang sangat konsen terhadap tol Solo Jogja itu segera jadi. Oke. Ya. Ya jadi intinya Solo Jogja harus selesai gitu ya. Harus selesai. Nah, Lah kayaknya targetnya yang bisa dioperasikan yang mana gitu ya. Ini penting karena masyarakat mestinya pengen tahu kalau memang untuk mengatasi kemacetan itu sejauh mana sih itu bisa dioperasikan segera gitu. Ya kalau secara rencana sih memang di tahun 2024 di triwulan kedua ini sudah dioperasikan semua. Tapi memang ada beberapa persoalan yang sampai sekarang belum ada solusi. Tetapi kami yakin untuk paling tidak seksi 1 kami optimis bisa kami operasikan di triwulan kedua tahun 2024. Nah 2024. Ya ini perlu dukungan semua pihak dan saya yakin masyarakat secara umum mendukung, ya. Baik yang terdampak maupun para passenger yang sering lewat Jogja Solo yang sudah pengen segera selesai gitu. Mengalami kemacetan ini pasti mengharapkan itu. Seksi 1 itu Kartosuro. Jadi seksi 1 itu menyambung antara Kartosuro exit yang lama itu ya. Sampai ke Poromartani itu sudah masuk DIY daerah Kalasan. Oh gitu. Oh ya. Berarti jauh banget itu sekarang. Ya, itu sudah 42 kilo. Wah, 42 kilo. Ya. Jadi ya ini masyarakat semua paham ya. Jadi nanti 2024 pertengahan itu harapannya adalah 43 kilo tadi. 42 kilo bisa kita nikmati dan Solo Jogja tidak harus 3 jam. Ini yang penting 1 jam nanti. Ini juga luar biasa. Iya. Mungkin begitu Pak Mas Presti ya. Ini luar biasa. Jadi dukungan dari swasta maupun pemerintah pokoknya tetap harus jadi ini. Harus jadi dan segera. Sebelum lanjut yang kedua nanti Pak Mas Yusrisal ini. Mas Yusrisal ini sebenarnya junior kita ini Mas. Iya. Tapi enggak apa-apa.
Iya. Tapi beliau adalah Kasatker Tol Semarang Demak. Mohon diceritain Mas, ini Nggih. karena tol Semarang Demak setahu saya itu yang sudah mau diresmikan itu adalah Sayung ya, Sayung ke arah Demak. Ini tanggal 28 Oktober nanti di 2022 ini. 2022. Pas Sumpah Pemuda dan pas juga Bagus. Pak Gubernur pas ulang tahun juga ini. Oh, luar biasa. Ya, mudah-mudahan sebelum itu sudah dinikmati. Moga Mas Yusrisa. Iya. Terima kasih Pak. Jadi intinya untuk tol Semarang Demak itu memang ada 2 seksi di sini. Yang seksi 1 itu dari Kaligawe sampai Sayung sepanjang 10,644 km, kemudian sampai Demak itu dari Sayung itu sampai STA 26 plus 700. Iya. Jadi sekitar 16 kilo. Ya. Nah, untuk seksi 2 tadi yang telah Bapak singgung tadi memang progresnya ini sangat kencang sekali Pak. Karena lahannya juga sudah menunjang. Saat ini progres lahan itu sudah 95,99%. Nah, ini kita kebut dengan PUJT terkait yaitu PT PPSD. Saat ini progresnya sudah 91% Pak. Saat ini memang progres itu di beberapa spot timbunan itu masih menunggu kestabilan Pak. Konsolidasinya nunggu sampai ya sebentar lagi lah kira-kira baru kita Itu paling banyak bersyukur konstruksinya pakai apa itu? Itu paling banyak konstruksi pakai pile slab Pak. Oh, pile slab. Iya, pile slab, kemudian ada beberapa spot timbunan. Jadi mudah-mudahan tadi 28 Oktober bisa segera terwujud Pak. Untuk Betul. seksi 2-nya dari Sayung sampai Demak itu lingkar Demak itu bisa dibuka dan bisa membantu konektivitas daerah itu. Berarti kemacetan di Kaligawe masih ya? Kalau untuk Kaligawe itu karena berada di seksi 1 Pak. Oke. Itu memang saat ini sudah selesai tender, tinggal pelaksanaannya saja karena memang ini dukungan pemerintah Pak melalui APBN, Luar melalui biasa. mekanisme pinjaman luar negeri. Jadi mekanisme loan ini yang sedang administrasinya yang sedang berprogres Pak. Mudah-mudahan bisa dimulai dalam waktu dekat ini di sekitar bulan Oktober Pak. Oh, Termasuk nanti penanganan di Kaligawe, kemudian tanggul laut sampai di Sayung lagi Pak. Gitu. Jadi teman-teman masyarakat semua bersabar ya. Untuk di Kaligawe masih ada rob ya. Betul. Tapi yang Sayung ke Demak sudah lumayan lancar. Nanti Iya, Bapak. mudah-mudahan semuanya bisa mengurangi waktu tempuh tadi. Iya, Karena apa? benar. Pantura ini Betul, ini Pak. mungkin besok ini Pantura ini ada untuk podcast yang berikutnya, podcast ke-11. Pantura ini banyak sekali kegiatan yang memang tolnya ada kegiatan, Panturanya juga ada pembongkaran jembatan banyak, pemeliharaan, preservasi banyak sekali. Mohon maaf ini. Mudah-mudahan di 2023 itu sudah agak sedikit Ya, Pak. terurai ya. Terurai. Mudah-mudahan di 2023 itu jembatan Kaligawe sudah bisa dinaikkan, Pak. Oke, itu Sehingga- kapan itu jembatan Kaligawe yang tol itu? Iya, jembatan Kaligawe kalau kita mulai Oktober, Pak, kira-kira 6 bulan, Pak. Oh, 6 bulan, Jadi cepet banget ya. Mudah-mudahan sebelum Lebaran tahun depan bisa. Oke, Selesai. Oke, Kita jadi nanti apa kendaraan-kendaraan kontainer ya itu bisa Oke. secara leluasa bisa lewat di situ dan mengurangi kemacetan yang bergeraknya pelan-pelan. Tapi robnya tetap masih berarti ya. Nah, untuk rob ini memang kalau misalnya untuk Kaligawe sudah dinaikkan akan diikuti dengan apa? Itu kan di bawah Kaligawe akan cekung, Pak ya. Oh, Kemudian kita ditimbun. naikkan juga, Pak. Oke, dinaikkan. Rigidnya, Pak. Kita Oke, naikkan oke, juga. oke. Mudah-mudahan bisa tidak istilahnya banjirop tidak bisa masuk situ karena kita sudah tinggikan, Pak, Oke, rigidnya. Ya, mudah-mudahan secara sinergis ya tadi kolam retensi juga nantinya Ya. masih nunggu ya. Betul, Pak. Tapi pompa-pompa yang ada di sana dari BPBS juga dikerjakan Standby, saat ini. Pak. Kalau Iya. Bapak dan Ibu Mersani di arteri Yosudarso ini banyak sekali kegiatan. Memang mohon maaf ini ya dari
pengairan ya, Kementerian PUPR semuanya bergerak di situ. Betul, Pak. Baik dari Bina Marga maupun dari Balai Besar Wilayah Sungai. Ini memang perlu kita harus sabar ya. Berarti kita masih sabar juga gitu. Iya Pak, jadi kalau untuk seluruhan banjirop itu kami targetkan nanti untuk tanggul laut itu sampai layer 2 itu mudah-mudahan sudah bisa membendung banjirop Pak. Oh iya Itu iya. sekitar awal 2024 Pak. Oh gitu. Jadi walaupun proyeknya mungkin 3 tahun Pak rencananya, tapi kita targetkan untuk pengendalian banjirop sudah bisa berfungsi. Oke, Gitu. itu untuk ini ya tadi ya, untuk ya paling tidak sudah mengurangi rob Iya, ya. betul, Oke. Bapak. Kalau di jalan sih enak ya, kita tinggal tinggikan gitu. Tapi ternyata permukiman kasihan ini, kasihan kalau ditinggikan terus. Jadi perlu diketahui kantor saya, kantor dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya itu Turun tahun ini kami naikkan 1,2 meter. Waduh. Karena tadi banjirnya di land subsidence dan juga akhirnya kita harus merekayasa ini. Untuk yang kedua nanti kita bicarakan lebih lanjut lagi. Siap. Mungkin lebih seru ya, mungkin kendala-kendala dan lain-lain. Oke, seksi pertama kita selesaikan dan seksi kedua. Monggo, lagunya apa ini? Lagu lagi. Lagu yang kedua. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang. Takut kehilangan dirimu, aku takut kehilanganmu, aku takut kehilangan cintamu, aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Oke, Wah, luar biasa ini. Aku takut ya. Takutnya bukan karena kehilangan dia gitu, tapi jalan berlubang. Iya, takutnya itu tol ini selesai pada ini. Teman-teman ini coba, kendala apa sih yang paling utama ini? Mungkin kalau yang kita lihat di pemerintahan itu ya kendala pembebasan lahan ya, tapi tetap bisa diselesaikan. Mungkin dari Mas Yusrizal dulu ini, apa sih yang panjenengan rasakan ini? Baik Pak, memang lahan ini permasalahan yang klasik ya untuk di jalan tol ini, istilahnya kita paralel dengan pekerjaan fisik sambil membebaskan lahan ya Pak, biasanya seperti itu. Karena memang kalau lahan duluan dibebaskan nanti nggak selesai gitu. Iya, Pak. jadi tetap jalan bareng-bareng ya. Jalan bareng-bareng itu Pak. Nah ini kalau dulu proyek harus lahan selesai seluruh, sekarang nggak bisa, harus sedikit dapat eksekusi gitu ya. Ya permasalahan utama memang yang di seksi 1 tadi Pak yang dilakukan pemerintah. Ini susah-susah gampang sebenarnya karena 97% itu lahan tergenang air atau terendam ya Pak ya. Yang dimana memang apabila selesai permasalahan ini maka 97% itu cepat akan didapatkan lahan kita dan kita bisa konstruksi. Namun kenyataannya memang dinamika tanah terendam atau yang disebut-sebut dengan tanah musnah ini sangat dinamis sekali di masyarakat Pak. Intinya apa yang cantumkan di peraturan yaitu di Permen ATR BPN mengenai
tanah musnah dan juga penyelesaiannya Pak di Perpres itu saat ini terkendala oleh adanya gugatan masyarakat, dikarenakan memang masyarakat meminta untuk dapat hak prioritas Pak. Jadi tidak serta-merta setelah dinyatakan musnah kemudian dibayar kerohiman. Jadi dalam hal ini masyarakat minta tetap agar haknya hak tetap prioritas, harus reklamasi, kemudian juga ada rekonstruksi itu bisa diberikan. Jadi pemerintah tidak semata-mata, pokoknya ini tanah musnah, ya musnah gitu ya. Begitu, tapi Pak. tetap ada proses hukum dan proses administrasi yang benar. Iya, betul Pak. Tapi pemerintah kan enggak serta-merta kan mestinya. Tidak Pak, jadi ini tetap ya. Prosesnya sudah panjang sekali melalui sosialisasi dan sekarang dengan adanya gugatan yang telah dikabulkan oleh MA tersebut saat ini dicarikan solusi baik secara aturan maupun di lapangan Pak. Jadi kita akan mengoptimalkan pengadaan lahan nanti di daerah tambak itu dengan UGR seperti Undang-Undang Nomor 2 seperti biasa. Jadi bisa kita bayar Pak, tidak dengan tanah musnah. Baru sisanya nanti yang dengan benar-benar terendam, tidak ada budidaya dalam hal ini tambak dan sebagainya itu bisa dilanjutkan dengan aturan yang sudah direvisi. Oke, target itu targetnya di akhir Desember 2022 ini ya. Jadi mudah-mudahan betul ya. Jadi fisiknya tetap harus harus bergeser ya. Harus terlambat, tapi tidak terlambat. Tapi memang prosesnya harus seperti itu. Betul Pak. Memang masyarakat memang jangan sampai masyarakat itu merasa kok ada pembangunan kok kita malah jadi rugi gitu ya. Tidak ada sebenarnya rugi, cuma memang prosesnya berlanjut ini. Kalau di Solo, Jogja gimana nih Mas Presti? Apakah juga kendala tanah ini juga? Kayaknya kalau proyek tol nggak ada masalah tanah itu kayaknya ada ya, karena memang pembahasan lahan ya. Cuman memang masing-masing punya masalah yang spesifik ya. Ada yang permasalahan sosial, ada masalah status, ada masalah pendanaan. Nah kalau di Solo Jogja ini malah cenderung ke masalah yang ketiga. Solo Jogja ini sepanjang 96 kilo ini butuh anggaran luar biasa besar, hampir sama dengan biaya konstruksi. Oh gitu ya. 17 triliun Pak. Oh jadi 50-50, 17-17 loh ini loh. Solo Jogja ini membutuhkan triliunan, 36 triliun baru selesai. Ini investasi itu balik berapa tahun nanti ya? Enggak, sebenarnya kalau ini kan PSN ya. Oh ya. PSN ini kan tanah menjadi tanggung jawab pemerintah. Oke, yeah. Lah, tapi meskipun pemerintah, karena kita juga paham semua bahwa pemerintah sekarang juga masih berat dalam anggaran, apalagi kemarin 2 tahun yang lalu sampai saat ini masih dampak pandemi itu juga masih terasa menggerus anggaran yang cukup signifikan, sehingga ya tentunya kita maklum namanya anggaran lahan itu ya di nomor sekian kan, mungkin saya pertimbangan begitu. Sehingga sebetulnya kalau bicara rencana awal tanah ini kan akan diselesaikan di akhir 22 ini selesai semua Pak. Oh jadi progresnya, sekarang progresnya berapa ini? Enggak, kalau bicara lahan ya, lahan ini kan harusnya kan sesuai dengan berita acara yang awal dulu itu tahun 22 akhir ini sudah selesai semua, selesai ya. Kilo. Artinya pemerintah sudah mengalokasikan 17 triliun sampai dengan akhir 2022. Namun sampai saat ini memang baru terrealisasi ya sekitar 20-25%. Berarti agak terlambat. Ini apa kendalanya terlambatnya? Apakah ada menyata air atau mungkin menerjang situs atau mungkin apa ini? Kalau masalah yang masalah teknis atau sosial saya rasa sudah teratasi. Sudah teratasi. Ya. Cuman memang sekarang itu lebih cenderung ke masalah anggaran pemerintah. Meskipun ya di awal tahun 2022 sampai saat ini memang cukup besar.
Di tahun Tapi optimis ya, Nah, optimis di tahun bahwa itu ini ada. aja kita ini dialokasikan 4,5 triliun untuk Solo Jogja. Sementara yang lain itu hanya ratusan miliar, kita udah 4,5 triliun, itu harus habis sampai dengan Desember tahun ini. Ya Ini berarti memang benar-benar pemerintah ini memperhatikan ya, betul. bahwa itu harus segera selesai. Nah, artinya kalau 4,5 triliun ini kita cukup untuk menyelesaikan seksi 1. Oke, Nah. tapi udah cukup panjang tadi 52 kilo ya. Iya, itu Iya, separuh itu. berarti. Iya. Artinya sebagian memang udah kita selesaikan tahun 2020 dan 2021. Nah, dua-dua ini dialokasikan 4,5 triliun itu Memang mudah-mudahan iya, memang dulu itu siapa sangka sih Trans Jawa itu selesai ya. Iya. Iya, sekarang yang sewu ini mungkin kecil-kecil lah, cuma 90 kilo. Panjangnya berapa kilo mas? Semua total cuma 26. Yang berapa ini Trans Jawa ini berapa ini? 1.000 kilo lebih sekian, nah. saja selesai kok gitu. Ya. Jadi tetap optimis ya. Optimis. Optimis. Jadi masalah sosial bisa kita atasi dengan dialog tadi ya, dengan ganti untung yang memang benar-benar untung. Karena saya dengar ada yang wah kena itu malah pengen tanahnya kena gitu. Kalau saya punya aja, saya pengen trasenya dibelokkan ke tanah saya gitu. Betul Karena sekali. keluarga mungkin Pak Pristi ini punya juga deh. Karena beliau itu piyayi Klaten mas. Nah ini dapat juga ini, tapi Amin. Nah itulah. Jadi memang betapa kompleksnya jalan tol ini untuk bisa kita selesaikan dengan baik. Masalah sosial, masalah kalau tadi ya lingkungan, sumber air, masalah situs. Kalau di Semarang Demak enggak ada itu ya. Situs ada Pak. Enggak ada ya. Cuma masalahnya rob aja. Airnya itu gimana Air, ini? Pak, iya. Air laut ini Karena sama land kita- subsidence ya betul, gitu. sama tanah lunak aja Pak. Oke, Nanti tanah bisa- lunaknya. Kalau tanah lunak udah tibur aja selesai ya. Gitu. Tapi yang ini memang kompleks ini. Ada di sini masalah teknis, memang kondisi. Ya, kalau di Pak Pristi itu masalah yang paling banyak adalah masalah sosial ya, Mas ya. Apa itu? Kalau ya, konstruksi enggak begitu ya? insya Allah enggak. Konstruksi enggak begitu. Cuma kalau Merapi meletus gimana itu? Memang di arah Wates ya, Ya. itu memang masalah penlok lagi proses. Artinya surat dari Gubernur DIY mengenai penetapan lokasi masih proses. Tapi memang saya nggak ada masalah, hanya perlu waktu. Bisa. Karena ya, kemarin memang ada beberapa trase yang perlu disesuaikan. ya dengan karena kepentingan. karena ada gunung berapi itu ya. Ya, Berapi. ya disesuaikan dengan ya Kondisi kearifan topografi. lokal lah, kira Oke, gitu. kearifan lokal juga. Oke, itu tadi perbincangan yang sesi kedua. Mungkin nanti akan lebih seru lagi di sesi ketiga karena optimisme pemerintah dan juga teman-teman yang ada di lapangan ini luar biasa. Jadi harapannya adalah ya memang the show must go on aja. Monggo Siap. untuk lagu ketiga. Ini tentang jalanku mulus dan cantik Bapak ye. Di tol tuh jalannya mulus dan tidak ada hambatan, tidak ada lubang sama sekali. Tanpa hambatan sama sekali, jalanku mulus sekali. Tidak ada lubang sama sekali, dipandang enak sekali. Banyak yang senang walaupun perjalanan yang ditempuh jauh sekali. Tidak merasa
lelah. Apalagi melihat jalanku cantik, pemandangan yang indah sekali. Jalanku cantik sekali, berjalan senang sekali. Oke, tadi itu judulnya apa Mas Tagus? Jalanku mulus dan cantik ya Pak. Jalanku mulus dan cantik. Ini Iya. tagline kita Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah itu jalan cantik. Ya, nanti teman-teman masyarakat bisa sekarang nanti bisa klik klik Binpar Cipka. Ya. Jadi kami kemarin meluncurkan aplikasi launching untuk satu data infrastruktur Bina Marga dan Keciptakaryaan. Jadi masyarakat bisa mendownload di Play Store HP Android ya. Ini klik Binpar Cipka. Di situ ada aplikasi aduan yang Bapak dan Ibu, saudara semuanya masalah jalan, masalah air minum. Dan juga Bapak dan Ibu bisa mengetahui atau meminta jasa kita untuk tes laboratorium, tentunya laboratorium material ya, material dan juga konstruksi, dan juga bisa sewa alat di tempat kami. Ada lagi, Bapak dan Ibu bisa melihat ini tadi harga satuan pekerjaan yang umum di Jawa Tengah. Ini juga ada aplikasi, semuanya ada di sana. Nah, sekarang dengan begitu kita kan harus optimis ya. Jadi jalan cantik dan mulus. Kalau tol pasti bagus ya. Tol itu mesti karena standar SOP-nya ketat ya. Ini. Nah, bagaimana ini untuk mewujudkan tadi jalan tol Semarang Demak, jalan tol Solo Jogja adalah bagian dari interkonektivitas dari Jawa Tengah dengan provinsi lain, meskipun nanti ada jalan tol yang lain. Ini bagaimana nanti Pak Mas Pristi dan Mas Rizal, bagaimana kita kan sebagai ASN ya, tapi kalau Mas Pri bukan ASN ya? Oh iya, semi ASN. Kalau dia gajinya lebih besar daripada ASN. tapi bagaimana kita itu melayani masyarakat, memberi pelayanan yang prima, menyuguhkan infrastruktur khususnya jalan tol tadi dengan baik. Monggo Mas Pri, langsung saja. Baik. Jadi tadi di depan kami sampaikan bahwa tidak ada proyek yang tidak ada masalah, gitu. Pasti masing-masing punya permasalahan yang spesifik lah, kira-kira gitu. Namun yakin bahwa dengan pertama dengan support, dengan dukungan semua pihak dari stakeholder, kemudian dari kementerian di Jakarta, provinsi, kabupaten, dan harapan masyarakat, Pak. Tol iku gek dadio kapan? Ya ada satu dua yang kadang nganyel kayak gitu ya. Ya, itu wajar lah. Tapi ya, itulah wajar. dinamika gitu ya. Artinya setiap orang nanya kapan dadi, ini kan memotivasi kami untuk segera jadi. Iya. Ini sebagai apa namanya, dorongan buat kami untuk segera mewujudkan harapan-harapan tadi. Kira-kira gitu, Pak. Oke, jadi memang kita tetap optimis ya di tengah perang Ukraina juga kita tetap optimis kita gitu. Ya. Tapi tidak apa-apa. Ini memang dunia ini seperti ini. Tapi bukan panggung sandiwara. Tapi kenyataan bahwa kita akan selesaikan tol ini dengan baik. Monggo Mas Yus.
Untuk Semarang Demak, Pak, jadi memang ini agak unik karena memang tol Semarang Demak ini mempunyai multifungsi, Pak. Selain konektivitas tadi juga berfungsi untuk tanggul laut. Tanggul laut ya. Untuk mengatasi banjir rob. Nah, ini kami sudah dibekali dengan spek-spek khusus, Pak ya. Spek-spek khusus karena memang pekerjaannya juga khusus. Jadi memang kami selaku satuan kerja di sini tentunya menerapkan quality assurance yang cukup ketat, Pak. Ya, bagus dalam itu, setiap tahapan pekerjaan. Berarti adik-adik nanti yang mahasiswa yang pengen belajar ya. Yeah. Oh, ini Baik teman-teman sekali. semuanya nanti adik-adik ya bisa. Nanti lewat saya bisa, enggak bayar. Siap. Siap. Gitu. Jadi Bagus. intinya kalau kita sudah sesuai dengan quality assurance kemudian spek-spek itu tentunya standar pelayanan minimal jalan tol bisa tercapai, Pak, seperti yang diharapkan oleh jalan tol itu sendiri. Nanti tentunya juga dengan safety atau keamanan para pengguna jalan yang lewat di jalan tol nanti, karena ini mungkin juga tanggul laut, jadi diharapkan membawa manfaat yang cukup besar ya bagi Tempat wisata juga nanti akhirnya ya. Betul, Pak, Oh, kan luar ada rest biasa. area, Pak, nanti Iya. di tengah laut itu rest area yang nanti bisa Sambil mancing di sana. Iya. Jadi selain mendukung pertumbuhan ekonomi di regional Jawa Tengah, tentunya di secara skala nasional ya Pak, karena akan ada tentunya nanti pusat-pusat industri baru ya, karena di situ nanti di selatan Tanggul Laut itu daerahnya kering dan bisa dimanfaatkan untuk daerah pertumbuhan industri, kawasan industri baru, Pak. Demikian Pak mungkin. Wah, luar biasa ini. Ya. Jadi tidak hanya konektivitas, tapi juga tadi bisa membangkitkan wisata, bisa pelayanan juga menjadi prima, dan juga tadi bahwa jalan tol ini akan mempercepat pertumbuhan Jawa Tengah khususnya ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan juga harapan masyarakat itu tetap juga inline dengan kami. Jadi mohon maaf apabila ada hal yang masih ya di lapangan masih kurang sedikit, tapi dialog itu tetap ya kita buka dialog biar hasilnya akan lebih bagus. Jadi teman-teman yang merasa terbantu dengan tol, monggo kita dukung ini, dan juga teman-teman yang merasa ada hal yang masih harus gimana sih tol ini ya, ini bisa diskusi bareng. Dan juga tadi yang paling bagus juga ini untuk bisa belajar ya tadi ya. Yeah. Kalau nanti sosial ekonomi belajarnya ada di tol Solo Jogja ini, karena memang agak kompleks. Kalau desainnya saya kira bagus juga, lingkungan juga, lingkungan semuanya ini, karena tol itu mesti mengubah bentang lahan. Ini luar biasa. Jadi dari Semarang Demak ini banyak sekali hal yang bisa digali ilmunya. Mudah-mudahan hasil ini bisa diterapkan di tempat yang lain. Gitu ya. Terima kasih sekali atas kerawannya. Suatu saat mungkin nanti ada teman yang langsung kontak panjenengan ya. Mohon izin dilayani saja. Siap, Bapak. Dan juga untuk tadi Jawa Tengah, saya mewakili pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap mendukung. Jadi apa yang panjenengan butuhkan, yang Pemprov bisa laksanakan, akan kita selesaikan bersama dengan panjenengan. Terima kasih. Ngobarin Jateng Gayeng. Gayeng. Ya, penyerahan tanda mata. Ya. Mengajak aku datang ke kotamu, lama niat tidak bertemu, ingin diriku mengulang kembali, berjalan jalan bagai tahun lalu. Walau diriku kini telah berdua, dirimu pun
tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra.